Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Di sini saya akan memberi pengertian dan penjelasan tentang tanaman hasil hutan bukan kayu, yaitu gaharu. Presentasi dari saya sendiri yaitu Muhammad Aldo Kurniansyah, NPM 1814151013. Saya adalah mahasiswa kehutanan Universitas Lampung kelas A, dan ini adalah mata kuliah hasil hutan bukan kayu. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian dari hasil hutan bukan kayu. Apa sih hasil hutan bukan kayu? Hasil hutan bukan kayu adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan. Nah, salah satu hasil hutan bukan kayu yaitu gaharu. Adalah kayu berwarna kehitaman dan mengandung resin khas yang dihasilkan oleh sejumlah spesies pohon dari marga atau genus Aquilaria, terutama A. malacensis. Resin ini digunakan dalam industri wangi-wangian, parfum, dan stanggi karena berbau harum. Gaharu sejak awal era modern 2000 tahun yang lalu telah menjadi komoditi perdagangan dari Kepulauan Nusantara ke India, Persia, Jazirah Arab, serta Afrika Timur. Berikut adalah contoh gambar dari gaharu tersebut. Apa sih ciri-ciri dari pohon gaharu? Ya, selain aromanya yang khas, kayu gaharu memiliki ciri dan karakteristik yang cukup khas pula. Di alam liar, pohon dari kayu gaharu umumnya bisa tumbuh tinggi hingga ketinggian 35 hingga 40 meter dengan diameter batang utamanya yaitu rata-ratanya 60 cm. Pohon dari kayu gaharu memiliki daun yang lancip alias meruncing pada bagian ujungnya serta memiliki buah berbentuk bulat oval dengan ukuran panjang sekitar 3 cm hingga 5 cm. Buah dari pohon kayu gaharu ini berwarna kemerahan dan memiliki permukaan kulit yang agak berbulu. Pada pohon kayu gaharu yang berkualitas sangat baik, bagian gubal pohonnya memiliki warna hitam pekat yang merata serta memiliki aroma harum khas yang pekat saat dipotong atau disayat. Sedangkan pada kayu gaharu yang berkualitas rendah, bagian gubal berwarna lebih kecoklatan serta aroma yang dihasilkan tidak sekuat pada kayu gaharu yang berkualitas tinggi. Tentunya kayu gaharu ini memiliki begitu banyak manfaat, di antaranya yaitu sebagai aksesoris fashion, sebagai bahan obat-obatan, sebagai bahan kosmetik dan shampoo, sebagai bahan bangunan, sebagai perabot interior, sebagai dekorasi rumah, dan yang terakhir yaitu sebagai ritual kebudayaan dan adat istiadat. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat yang tidak saya cantumkan dari kayu pohon gaharu ini. Proses pembentukan. Gaharu dihasilkan oleh tanaman sebagai respon dari mikroba yang masuk ke dalam jaringan yang terluka. Luka pada tanaman berkayu dapat disebabkan secara alami karena adanya cabang dahan yang patah atau kulit terkelupas, maupun secara sengaja dengan pengeboran dan penggergajian. Masuknya mikroba ke dalam jaringan tanaman dianggap sebagai benda asing, sehingga sel tanaman akan menghasilkan suatu senyawa fitoaleksin yang berfungsi sebagai pertahanan terhadap penyakit atau patogen. Senyawa fitoaleksin tersebut dapat berupa resin atau berwarna coklat dengan beraroma harum, serta menumpuk pada pembuluh xilem dan phloem untuk mencegah meluasnya luka ke jaringan-jaringan yang lain. Nilai ekonomi. Gaharu banyak diperdagangkan dengan harga jual yang sangat tinggi, terutama untuk gaharu dari tanaman famili Temeleaceae dengan jenis Aquilaria spp, yang dalam dunia perdagangan disebut sebagai gaharu beringin. Selain ditentukan dari jenis tanaman penghasilnya, kualitas gaharu juga ditentukan oleh banyaknya kandungan resin dalam jaringan kayunya. Jadi semakin banyak kandungan resin yang ada di dalam kayu, maka semakin besar juga harga yang ada pada gaharu tersebut. Namun, jika kandungan resin yang ada di dalam kayu gaharu itu sedikit, maka kayu gaharu tersebut harganya akan menjadi lebih murah. Pengolahan minyak gaharu. Untuk mendapatkan minyak gaharu dengan distilasi air, kayu gaharu direndam dalam air kemudian dipindahkan ke dalam suatu tempat untuk menguapkan air hingga minyak yang terkandung keluar ke permukaan wadah, dan senyawa aromatik yang menguap dapat dikumpulkan secara terpisah. Teknik distilasi uap menggunakan potongan gaharu yang dimasukkan ke dalam peralatan distilasi uap. Tenaga uap yang menyebabkan sel tanaman dapat terbuka dan minyak dan senyawa aromatik untuk parfum dapat keluar.
Uap air akan membawa senyawa aromatik tersebut kemudian melalui tempat pendinginan yang membuatnya terkondensasi kembali menjadi cairan. Cairan yang berisi campuran air dan minyak akan dipisahkan hingga terbentuk lapisan minyak di bagian atas dan air di bawah. Status konservasi pada tanaman gaharu ini pada tahun 1994, Konvensi CITES atau Convention on International Trade in Endangered Species di Amerika Serikat menetapkan bahwa pohon gaharu spesies Amalackensis masuk ke dalam Appendix 2, yaitu tanaman yang dibatasi perdagangannya. Maka dari itu, tanaman gaharu ini termasuk ke dalam tanaman yang langka atau sulit ditemukan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa untuk mendukung selalu channel ini. Terima kasih.